Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Hubungan Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf, Persamaan dan Perbedaannya. Untuk anggota kelompok, yang pertama saya Prada Putri Nilamsari NIM T 2018-4001. Yang kedua yaitu Maulinda Lailatul Mukarromah NIM T 2018-4002. Yang ketiga yaitu Rika Yolanda NIM T 2018-4027. Yang keempat yaitu Vina Koirunisah NIM T 2018-4038. Dan yang terakhir yaitu Intan Dwi Permatasari NIM T 2018-4030. Selanjutnya saya persilakan untuk presentator pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maulinda Lailatul Mukarromah NIM T 2018-4002. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, ketiga ilmu ini memiliki persamaan atau kemiripan, yakni memiliki kemiripan dalam hal objek kajiannya. Nah, yang pertama ilmu kalam. Ilmu kalam ini membahas tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Yang kedua yakni filsafat. Nah, filsafat membahas tentang masalah ketuhanan, di samping membahas tentang masalah alam, masalah manusia, dan segala sesuatu yang ada. Yang ketiga yakni tasawuf, membahas tentang Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan dengannya, pendekatan terhadap Tuhan, seperti itu. Nah, dilihat dari objeknya, ketiga ilmu ini memiliki atau membahas hal yang sama, yang berkaitan, yakni berkaitan dengan ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan terhadapnya, seperti itu. Namun dengan kajian objek tersebut hanya dibedakan dengan penamaannya saja. Seperti ilmu kalam membahas tentang Tuhan, filsafat membahas tentang wujud. Yang ketiga tasawuf, yang terakhir membahas tentang al-haq, yakni pada dasarnya ketiga ilmu ini membahas hal yang sama, yakni tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Perlu ditegaskan berarti persamaan dari ketiga ilmu ini yakni memiliki persamaan objek kajiannya, yakni Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yolanda, NIM T 2018-4027. Di sini saya sebagai presentator ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan ilmu tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam. Di sini perbedaannya terletak di metodologinya. Di sini ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logikanya. Di samping argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan, ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa ilmu ini berisi tentang keyakinan-keyakinan keagamaan serta pengalaman keagamaan yang dijelaskan secara rasional. Sementara itu, ilmu filsafat ialah ilmu yang mengedepankan kebenaran rasionalnya, dan metode yang digunakannya pun nyata dari keduanya, yaitu berupa rasa tenang ketika menghadapi cobaan, khusyuk dalam beribadah, dan sebagainya. Di sini peranan filsafat ialah berpegang teguh kepada keyakinan. Dan di sini kebenaran ilmu tasawuf dikenal sebagai kebenaran hudri, yaitu suatu kebenaran yang objeknya datang dari subjek sendiri. Ilmu seperti ini dalam sains dikenal sebagai, dan di sini filsafat berkembang menjadi sains, dan filsafat sendiri dan sains berkembang menjadi sains kealaman, sosial, dan humaniora. Sedangkan filsafat berkembang lagi menjadi filsafat klasik, pertengahan, dan filsafat modern. Tasawuf selanjutnya berkembang menjadi praktis dan tasawuf teoris. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya.
Baik, saya Vina Khairunisa, NIM T2018-4038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang titik singgung antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Titik singgung antara ilmu kalam dan filsafat itu nampak jelas karena teologi Islam bercorak filsafat yang menunjukkan ada pengaruh pikiran-pikiran dan metode filsafat, sehingga banyak di antara para penulis menggolongkan ilmu teologi Islam kepada filsafat. Walther wafat pada tahun 1931 Masehi. Beliau mengatakan bahwa pengenalan dunia Islam terhadap filsafat Aristoteles dan pengaruhnya terhadap pikiran-pikiran keagamaan dari tokoh-tokohnya merupakan bahwa bahaya yang sangat mengancam Islam. Nah, kepercayaan tentang alam dalam suatu masa, tentang pemeliharaan Tuhan atau al-inayah al-ilahiyah terhadap alam ini sampai soal yang sekecil-kecilnya dan tentang mukjizat. Semua itu tidak mungkin bertemu dengan pikiran-pikiran Aristoteles. Akan tetapi, ada suatu aliran baru yang kebetulan dapat menjadi alat untuk menjaga agama Islam dan tradisi-tradisi pikirannya yang ada pada tokoh-tokohnya. Aliran ini disebut ilmu kalam. Nah, persoalan-persoalan kalam biasanya mengarah pada pembicaraan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi, baik akli maupun nakli. Nah, argumentasi rasional yang dimaksudkan adalah landasan dan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis. Sedangkan argumentasi nakliyah biasanya bertendensi pada argumentasi berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ilmu kalam sering menempatkan dirinya pada kedua pendekatan ini, yaitu akli maupun nakli. Suatu metode argumentasi yang dialektik. Jika pembicaraan ilmu kalam ini hanya berkisar pada keyakinan yang harus dipegang oleh umat Islam tanpa argumentasi rasional, ilmu ini lebih spesifik mengambil bentuk sendiri dengan istilah ilmu tauhid atau ilmu aqaid. Nah, pembicaraan materi yang tercakup dalam ilmu kalam tidak terkesan menyentuh zauq atau rasa rohaniah. Contohnya, ilmu tauhid menerangkan bahwa Allah bersifat sama atau mendengar, basor atau melihat, kalam atau berbicara, kudroh atau kuasa. Namun, ilmu kalam atau tauhid tidak menjelaskan bagaimana seorang hamba dapat merasakan langsung bahwa Allah mendengar dan melihatnya. Bagaimana pula perasaan hati seorang ketika membaca Al-Quran, dan bagaimana seorang merasa bahwa segala sesuatu yang tercipta merupakan pengaruh dari kudroh atau kekuasaan Allah. Nah, pertanyaan ini disulit apabila hanya melandaskan diri pada ilmu tauhid atau ilmu kalam. Biasanya yang membicarakan tentang penghayatan sampai ada penanaman kejiwaan manusia adalah ilmu tasawuf. Disiplin inilah yang membahas bagaimana merasakan nilai-nilai akidah dengan memperhatikan bahwa persoalan tadawuk atau bagaimana merasakan tidak saja termasuk dalam lingkup hal yang sunnah atau dianjurkan, tetapi justru termasuk hal yang mewajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Perkenalkan, saya Intan Dwi Permatasari, NIM T2018-4030. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemaparan materi dari presentator sebelumnya, yaitu mengenai titik singgung. Pada ilmu kalam, pembahasannya itu merujuk pada mengenai iman dan definisinya, lalu kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan beserta batasannya. Karena pada ilmu tasawuf, untuk ilmu tasawufnya ditemukan pembahasan metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman, dan juga upaya menyelamatkan diri dari kemunafikan. Karena pada zaman sekarang, untuk tahu dan cukup mengetahui tentang batas-batasannya itu tidak cukup. Karena seseorang biasanya akan tetap melakukan meskipun dia
tahu batasan-batasannya itu. Dalam ilmu tasawuf, jika dikaitkan dengan ilmu kalam, berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman ilmu kalam. Penghayatan yang mendalam melalui hati terhadap ilmu kalam akan membuat ilmu ini teraplikasi dalam kegiatan kita sehari-hari. Dengan ini, ilmu tasawuf merupakan penyampaian dari ilmu kalam atau penyempurna dari ilmu kalam. Ilmu kalam pun juga berfungsi sebagai pengendali dalam ilmu tasawuf. Maka apabila terdapat suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau adanya suatu kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran, itu pastinya akan ditolak. Ilmu kalam dan Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan rasional, di samping muatan nakliyahnya. Jika tidak diimbangi oleh kesadaran rohaniah, ilmu ini bisa bergerak ke aliran yang lebih bebas atau liberal. Ilmu tauhid pun memberikan kontribusi pada ilmu tasawuf. Andai kata manusia sadar Allah lah yang memberi, niscaya rasa hasud dan dengki akan sirna. Jika manusia sadar Allah lah yang menciptakan semuanya dan segala sesuatunya, tidak akan ada ujub dan riya. Ilmu tauhid adalah jenjang pertama dalam pendakian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja pemaparan materi dari para presentator. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.